ini saya melihat bahwa pemerintah sendiri ternyata menjadi kendala. Barangkali dari Susindo sendiri apa yang sebenarnya mereka perhatikan, apa yang mereka khawatirkan, sementara ini adalah program yang amat besar dan justru malah menjadi solusi bagi seluruh dunia. Ya, saya sangat paham ketika pemerintah khawatir. Seorang itu khawatir ketika melakukan sebuah kesalahan dan takut itu tidak dimaafkan, atau seseorang itu mempunyai nilai gengsi yang terlalu tinggi, atau seseorang itu tidak mau dibuka atau terbuka seluruh kebobrokannya. Itu wajar dan itu manusiawi menurut manusia. Tapi menurut hukum bahwa haram tetaplah haram, artinya sebuah pemerintah yang membiarkan rakyatnya memakan uang haram itu saudara nilai sendiri. Sedangkan Susindo hadir sebenarnya membela itu semua karena memegang dan memiliki otoritas veto. Itu meliputi juga sebuah kewahyuan, keprabon, kerajaan, dan negara. Pemerintah itu menjadi kendala sejak awal, itu sudah dipahami dan mereka sangat paham. Itu bisa saudara buktikan ketika mendengar Susindo bahkan tidak berani sekalipun berhadapan di depan forum untuk terbuka di depan publik. Itu saya paham. Artinya ketika itu tidak bisa diambil jalan tengah dan secara bersama-sama menyadari, bahkan pemerintah itu sendiri dengan seluruh apa yang telah kami sampaikan hingga hari ini, termasuk kemarin terakhir pertemuan multinasional dengan Mabes TNI, yang sebenarnya misi daripada multinasional adalah mempertanggungjawabkan ini semua untuk berjalannya kembali sebuah sistem peradaban dunia baru. Tapi ketika kendala itu pemerintah RI, berarti itu adalah musuh dunia. Berarti itu juga musuh Tuhannya dan musuh rakyatnya. Artinya kemarin beberapa surat yang sempat disampaikan melalui telegram secara PayPal bahwa penarikan pasukan Armada 789 itu tetap harus dilakukan dan tetap harus berjalan, bukan untuk kita. Karena itu mengamankan rakyat Indonesia, mengamankan Susindo sendiri selaku jaminan negara kesatuan Republik Indonesia, juga selaku penjamin negara-negara penghasil devisa. Jadi siapapun yang memusuhi, menentang Susindo, sama itu memusuhi bapak ibumu sendiri, sama dengan itu memusuhi urusan Tuhanmu sendiri. Susindo bukan SK Menteri seperti lembaga-lembaga umumnya, bahkan presiden di atas presiden, trustee di atas trustee. Itu harus dipahami, dimengerti atau tidak dimengerti, semuanya ini ilmiah dan sangat ilmiah. Susindo mengeksplor berbagai hal yang terkait dengan forensik, terkait dengan 12 istilah kongsi tunggal, baik itu video-video yang menyangkut kolateral maupun kes kolateral, itu sebagai bukti bahwa kami datang dengan kebenaran. Itu bukti forensik, itu tugas Loni. Itu tidak bisa dibantah dan terbantahkan. Untuk masalah BI sendiri di Indonesia, bagaimana tanggapan dari pihak baik Susindo dengan BI? Apakah sudah ada hasil lebih lanjut? Ya, kami sebenarnya diundang dari BI itu melalui beberapa utusan. Pada saat pertama di Wisma Elang, Jakarta, itu juga yang hadir itu adalah utusannya. Kalau saya nggak lupa itu Profesor Lukman salah satunya. Mereka itu menawarkan apa yang disebut dengan aurum bank maupun collateral house. Di situ saya melihat bahwa mereka tidak menguasai, bahkan mengerti ada association system dunia. Sebab apa? Kami membawa Billion Bank. Billion Bank itu di atas Bank Dunia. Karena isinya Bank Dunia, UBS, dan Bank Indonesia. Sedangkan mereka menawarkan itu setingkat prime bank nasional. Jelas.
Itu juga salah satu ketidaktahuan mereka, atau sengaja mereka tidak mau bahwa rakyat di negeri ini makmur menerima haknya. Karena itu juga PI yang sekarang itu, yang sesungguhnya PI program tahun 1941, kami memiliki portofolio itu. Portofolio PI State Program Washington DC Report Program sebagai bukti otentik yang tidak pernah bisa terbantahkan atas perjalanan sejarah terkait dengan Bank Sentral. Yang kedua, saya diundang oleh saudara Mamik Marjono. Beliau juga selaku pengawas PI. Beliau mungkin berumur paling tua, bukan sekitar 90-an tahun. Itu juga sama, menawarkan apa yang disebut dengan harum bank maupun collateral cost. Di situ saya tanya, kalau collateral cost, collateral mana yang mau dikolateralkan? Sedangkan collateral ini semuanya lisensi paten. Subsidi membawa lisensi paten kolateral sejumlah 74 miliar 760 juta 920.184 kilogram. Semuanya itu lisensi paten. Jadi seluruh kolateral yang berserakan di Indonesia yang menjadi permainan dari rakyat jelata sampai pemimpinnya hingga hari ini, semuanya itu adalah International Fund of Crime. Itu saya tidak akan menyebut panjang lebar terkait juga itu kemarin penyerahan yang surat yang sudah ditandatangani senilai 500.000 triliun rupiah. Itu juga harus diamankan oleh multinasional. Dolar yang juga cash unlimited juga harus diamankan oleh multinasional, mengingat pemerintah tidak kooperatif. Sedangkan historical legal background itu semuanya di bawah Susino Warehouse. Itulah yang disebut Union Bank of Metal Switzerland dengan pelaksana kustodial atau dealer melalui UBS AG. Itu. Dari pihak Visindo sendiri, apa dalam perjalanan nanti Bank Indonesia ini akan dijatuhkan sebagai satu eksekusi tersendiri? Ya, ketika mereka tidak mengindahkan semua yang telah kita berikan pemahaman itu, mereka juga sadar atau tidak sadar juga mengikuti ini. Hanya mereka semuanya tidak boleh action atau mensikapi ke kita. Itu juga sebagai bentuk perlawanan. Itu juga sebagai bentuk perlawanan. Jadi diam bukan berarti tidak melawan. Iya juga kadang bukan berarti itu mereka iya atau menolak. Selagi tidak berani melakukan secara otentik, tertulis. Jadi efek kepada Bank Indonesia jelas bahwa Bank Indonesia juga menjadi tokoh utama di dalam International Fund of Crime yang semestinya independen, tapi semuanya itu sudah dikendalikan. Ketika legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini semuanya korup dan sumber korup, tidak mungkin bawakan itu melakukan tanpa seizin itu. Terkait Senturi sangat jelas dan sangat mudah dibaca. Makanya ketika Senturi pun tidak bisa dibuka, betapa bodohnya pihak kepolisian Republik Indonesia. Dan alangkah menyesalnya ketika itu tidak dilakukan. Ketika hanya melalui panggung sandiwara KPK itu tetap dibiarkan, tapi bukan kepada akarnya. Apa artinya mereka mengemborkan berantas korupsi ketika itu yang menyampaikan itu justru peran utamanya. Kami membawa dan datang sesungguhnya sesuai dengan global immunity, memiliki hak untuk membela ketika mereka bagian daripada korban sistem. Tapi ketika itu tidak diindahkan, berarti hukum dunia yang harus berjalan. Bahkan kalau dalam bahasa Islam, hukum Imam Mahdi atau KHK Filius Orfilis yang disertai dengan Mahkamah Internasional. Karena 12 portal dunia
sebagai final akte atau report terakhir tertanggal 28 Juni 2010 itu sebagai patokan atau adopsi recommendation seluruh sanksi kepada pemerintah Indonesia. Tapi saya selaku warga negara Indonesia, saya mencoba membela, memberikan solusi dan jalannya. Bahkan ketika kalian tahu di era pergeseran Soeharto itu pun bahwa korban yang tidak diketahui umum. Persoalan ADR-IDR itu persoalan. Jadi tidak mungkin ini diselesaikan tanpa treaty event UN Swisino. Dan jangan bermimpi Indonesia adil makmur tanpa UN Swisino. Tanpa treaty event itu, yang ada adalah blacklist sistem. Artinya apa? Ketika itu terjadi, artinya pemerintah sendiri yang dengan caranya itu membubarkan sebuah sistem pemerintah negara Republik Indonesia. Berarti otomatis secara sistem bisa terjadi perubahan juga terhadap tatanan pemerintahan Republik yang pada saat ini sedang berjalan. Jelas. Di Indonesia yang namanya negara itu terdiri dari 9 penyelenggara negara. Lembaga setingkat penyelenggara negara itu salah satunya Dewan Pertimbangan Agung, dan yang setingkat itu adalah lembaga kepresidenan. Apa salahnya ketika Dewan Pertimbangan Agung itu pun telah dibubarkan, sekarang lembaga kepresidenan itu juga dibubarkan? Sebab kami membawa sertifikat negara kesatuan Republik Indonesia. Kami memiliki itu dan kami membawa itu. Tidak hormatnya mereka, itu berarti mereka tidak mampu menghargai diri sendiri, apalagi ke rakyatnya. Tunjukkan kalau program Yosindo itu seperti apa. Silakan itu. Sedangkan proposal Presiden Republik Indonesia yang diajukan oleh Presiden beserta Budiono kepada IMF itu juga telah sampai ke saya, yang dari tahun 2010 sampai program 2025 belum berjalan. Jadi seorang pemimpin, seorang presiden bukan hanya sekedar melakukan seremonial, bukan hanya bisa menggunting pita untuk mengesahkan bagaimana jalan tol itu dilegalkan atau diresmikan, tidak hanya bisa sekedar membuka bagaimana Monas itu ditutup atau dibuka, tidak hanya sekedar bisa seremonial, tapi persoalan inti negeri ini adalah persoalan dunia. Ini yang harus diselesaikan, dan itu cukup dengan waktu 7 hari, tidak perlu 2 periode. Untuk memikirkan barangkali adanya kemungkinan terjadi perubahan secara sistem ini, bagaimana Swisino untuk mengatasi supaya tidak terjadi chaos mungkin di masyarakat? Itu sudah terpikirkan dan dipikirkan. Selama ini kami menentang seluruh tindakan-tindakan anarkis kekuasaan, apalagi dengan cara-cara yang tidak manusiawi, apalagi cara-cara yang keji. Kami paham itu dan kami mengerti itu. Sistem ini disiapkan untuk berjalannya kembali tatanan global, secara dunia juga secara nasional. Ketika Indonesia ini harus mengalami sebuah akhir cerita Republik Indonesia, sebagaimana Pajajaran, Majapahit, Mataram, bahkan akhir cerita Republik Indonesia, tentunya Tuhan sudah menyiapkan hal ini. Kami tinggal melaksanakan. Efek terjadinya seluruh ini tadi, itulah tiket yang harus dibayar ketika pemerintah tidak bisa berjabat tangan. Itu intinya. Efek apapun harus diterima karena ini sebuah eksekusi dunia. Kalau bicara hukum, kita harus sadar bahwa ini berdasar hukum, prosedural, konstitusional, diplomatik. Swisino itu isinya cukup multinasional. Berkenaan dengan aset-aset yang hari ini
pihak Wisino sudah memiliki hak paten. Bagaimana mungkin ini kan sempat menjadi satu pembicaraan, bahkan sejarah menjadi satu katakanlah aset yang diburu oleh seluruh negara ini. Mungkin dari pihak Bapak sendiri bisa mengklarifikasi supaya masyarakat ini lebih paham, lebih tahu bahwa sebetulnya aset itu adalah sudah dimiliki atau sudah legal dari pihak Wisino. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, kemerdekaan 17/8/1945, seluruh aset-aset atas G30 SPKI seluruhnya di bawah otoritas Konsorsium Internationality Swissindo. Itu badan induk kunci dan gembok Ratu Adil Imam Mahdi. Itu terkait akun Supersmart, Eksibit A dan Eksibit B di Bank Indonesia, UBS, dan bank-bank lainnya. Itu saling back to back up security. Makanya seluruh aset-aset yang diburu sama mereka selama ini itu pun tidak akan ada artinya ketika mereka coba bunuh seluruh petugas-petugas yang ada selama ini. Tidak ada artinya. Association system ini diciptakan oleh manusia tapi atas perintah Tuhan. Buktinya apa? Dari 65 hingga hari ini pemerintah tidak mampu mengungkap ini, bahkan tidak pernah memberitakan ini kepada khalayak publik, khususnya bangsa Indonesia. Ini bukan rahasia negara Indonesia, tapi ini fakta. Ini aset dunia, aset jaminan hidup umat sedunia. Ketika pemerintah tidak membuka hal ini, artinya siapa pelaku atas pemantian di altar UPS dan atas pembantian G30 SPKI dengan fitnah yang kecil. Berapa juta umat dibantai hanya gara-gara perebutan aset. Tapi mereka salah sangka bahwa semuanya telah dibalik nama oleh IR Soekarno. Dan kami hari ini hadir juga dalam hal yang sama. Semuanya telah dibuktikan. Itu. Berkenaan dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pihak Swissindo, program prioritas barangkali secara nasional dan internasional bisa Bapak jelaskan? Ya, program Swissindo secara prioritas yang inti itu adalah Treaty Event. Di Treaty Event itu sebagai bentuk dibukanya kembali gerbang kemerdekaan agung atau penobatan agung. Artinya ketika itu dilaksanakan oleh pemerintah dalam negeri, saya sebut itu kooperatif, bahkan kepada negara-negara di dunia. Karena ini bentuk pertanggungjawaban atas adanya association system, perjanjian bank nasional dan internasional, yang artinya juga bahwa di dalam pelaksanaan treaty event ini yang utama adalah pelaksanaan human obligation, artinya itu hak seluruh rakyat. Isi daripada treaty event itu adalah pemberian kuota negara-negara, cash fund yang hanya dilakukan sekali itu. Itu diberikan kepada 193 negara atau negara-negara di dunia, kepada 300 perusahaan di bawah IPO, juga kepada korporat maupun institusi di dalam negeri yang terseleksi oleh UN Swissindo, termasuk juga pemberian global immunity kepada 12 portal dunia dari The British Royal Family, Ratu Elizabeth sampai dengan Chairman Federal Benanker, karena apapun namanya beliau telah berjasa dengan mengirimkan surat terakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban 12 portal dunia yang disebut Certification ASPLP 03339002 yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2010 dan saya terima tanggal 28 Juni 2010 di Gedung LVRI Jakarta. Dan hari ini juga kita baru bisa menuntaskan seluruh pemindahan administrasi dunia ke Indonesia. Karena ini bagian daripada apa yang disebut di isi proklamasi kemerdekaan bangsa kita, yang disebut pemindahan kekuasaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya adalah pemindahan pembukaan dunia.
selama ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden setelah Presiden RI pertama. Jadi yang ada adalah RI 1 IR Soekarno. Lainnya adalah RI 2, 3, 4, dan 5. Tidak ada RI 1 selain RI 1 IR Soekarno. RI 1 itu kode. Ratu Adil Ilalaki Imam Mahdi. Titik. Siapapun yang mengenakan RI titik 1 berarti dia berani mengungkap sejarah ini. Tanpa itu, silakan nilai sendiri. Saya harus mempertanggungjawabkan atas apa Presiden RI pertama, juga secara tersirat apa yang terjadi kepada Presiden RI kedua. Lain-lainnya itu adalah pengikut dan pemilu. Tidak ada artinya reformasi, tidak ada tanpa revolusi ini. Dan tidak akan pernah terjadi seperti janji-janji partai apapun itu. Karena mereka hanya membawa platform. Kami membawa aset dunia. Dengan segala legalitas. Karena ini adalah one personal only. No komersial. Mungkin itu. Mungkin bisa lebih jelaskan lagi tentang program global human obligasi ini, kenapa menjadi sebuah prioritas untuk program ini? Ya, human obligation itu sebagai kata lain daripada maha kuasa, Panatapaca Jagat Araya dalam nyata. Karena tidak ada yang menyebutkan tanpa umatnya. Jadi umatnya ini karena hidup di bumi itulah manusia. Makanya manusia ini dilahirkan, Tuhan akan membayarkan sebelum keringat orang itu mengering, baru akan dilaksanakan dengan program ini. Ini adalah melaksanakan ayat-ayat orang Islam, jika orang Islam itu mengerti. Human obligation ini adalah menjamin untuk mengobati atas adanya penyakit di manusia yang diawali dari 17 unsur rasa di hati manusia. Timbulnya sirik, dengki, peperangan itu karena adanya persoalan ekosop pada manusia. Jadi itu utama. Kenapa seperti itu? Karena pemerintah mau seperti siang malam berganti siapapun ketika ini berjalan, jelas ayat itu terjamin. Jelas ayat itu terjamin. Orang pergi TKI karena kekurangan ekonomi. Orang punya utang juga karena kekurangan ekonomi. Orang menjadi merampok juga karena itu. Ayat dijual juga karena duit. Itu bisa dilihat sendiri di TV-TV. Itu sebagai bukti dan saksi alat yang tidak terbantahkan. Bagaimana ketika Departemen Agama juga menjadi departemen paling korupsi? Apakah layak ini disebut sebuah negara yang bertuhan? Apakah layak kita mengenakan peci tiap hari ketika uang haram ini pun dibiarkan? Sebab mata uang rupiah hingga hari ini adalah haram hukumnya. Sejak kejadian 65. Dan seluruh register mata uang pun telah habis masa edarnya. Kenapa di bank-bank disebut IDR? Sedangkan mata uang bangsa Indonesia adalah rupiah. Di situ sudah menunjukkan kesalahan mereka sendiri. Itu. Kenapa tidak ditulis mata uang IDR? Artinya mereka tidak punya kuasa untuk itu. Tidak punya hak untuk hal itu. Jadi di negeri ini, sebuah negara yang berdasarkan falsafah dan filsafat negara Pancasila, itu sebagai tata kelola diri ini melalui human obligation dibentuknya. Dan tata kelola negara itu melalui Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini juga sebagai kelanjutan dari dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi kita selaku generasi muda sangat wajar hari ini kita menyadari dan bangun dari dunia mimpi kalian. Itu. Mungkin ada dari Bapak sendiri ada harapan atau untuk mempersiapkan sebuah tatanan pemerintahan global ini baik kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat yang ingin disampaikan? Ya,
tatanan global ini eksibit A dan B, dari A sampai Z. Dan itu juga selama ini itu kami dibantu melalui United States. Semua itu saudara, satu saudara. Semua Tuhan memberikan kurang dan lebih kepada negara-negara. Jadi tatanan itu sudah disiapkan. Perubahannya seperti apa dan semudah apa menyelesaikan. Bahkan sampai nomor akun pun itu disiapkan. Master Account Record Design juga dalam rangka cetak standar bayar mata uang dunia, mata uang tunggal dunia S2. Jadi tidak perlu khawatir ataupun ragu bahwa tatanan ini sebenarnya sudah disiapkan. Tuhan mempersiapkan dengan caranya. Itu yang saya sampaikan. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira?